semuanya, welcome to Terus bareng aku Ance. Dan aku Cia, kita akan nemenin kalian dalam beberapa waktu ke depan. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial nih. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube CBTV. Nah, jadi hari ini spesial, tamunya juga harus spesial dong. Iya dong. Nah, tanpa berlama-lama, inilah mari kita sambut Kak Devi Alfiani. Nah, gimana nih kabar Kak Devi, baik? Baik, alhamdulillah. Kuliahnya baik? Baik. Oke. Nah Kak, jadi sesuai dengan topik yang kita angkat, yaitu yakin dan percaya dengan passion yang kita miliki. Kira-kira gimana sih menurut kakak passion itu apa sih? Karena yang kita lihat kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang belum mengerti nih sama apa sih passion mereka. Gimana nih menurut kakak, tanggapan kakak tentang hal tersebut? Oke, kalau kita ngomongin soal passion sendiri adalah hal yang kita senangi, hal yang kita suka untuk lakukan. Nah, untuk gimana sih kita untuk mengenali passion kita? Nah, untuk anak-anak di luar sana, saya mau mengajak kalian untuk terus mencoba hal-hal baru yang ingin kalian lakukan. Kayak contoh, saat ini saya pengen deh belajar masak. Coba aja dulu, siapa tahu memang passion kalian di masak. Kalau kalian coba dalam proses itu kalian tidak suka, oke, tinggalkan, coba hal lain. Siapa tahu melalui proses tersebut kalian dapat mendapatkan passion kalian. Nah Kak, setelah kita tahu apa itu passion dan juga penjelasan yang tadi kakak sampaikan, gimana sih menurut kakak passion tuh perlu nggak percaya diri? Dan percaya diri tuh penting nggak menurut kakak? Oke, tentu saja percaya diri itu adalah hal yang sangat penting dimiliki setiap orang. Terutama gimana sih kita percaya diri untuk menjalankan passion kita. Nah gini, hal yang kamu senangi lakukan pasti akan kamu lakukan terus, dan di situ akan muncul rasa percaya diri. Oh, saya keren nih kalau lakukan ini. Nah itu rasa percaya diri itu akan muncul seiringan dengan apa yang kalian suka lakukan gitu. Jadi memang benar ya, percaya diri itu penting. Nah, kita kepo nih, kira-kira Kak Devi pernah nggak ngerasa nggak percaya diri? Oke, tentu aja pernah dong. Setiap orang pasti pernah ada dalam fase tidak percaya diri, atau sekarang disebut dengan insecure ya. Pasti setiap orang pernah merasakan insecure. Dalam momen apapun, tidak mungkin dia selalu merasakan secure dalam hidupnya. Tinggal bagaimana kita untuk memanage perasaan itu, bagaimana kita untuk mengatasi, bagaimana untuk kita menghindari rasa-rasa insecure yang mungkin tumbuh dalam proses belajar kita. Jadi Kak, boleh tahu nih sebenarnya seorang Kak Devi nih memiliki passion apa aja sih? Oke, kalau ngomongin soal passion apa aja, berarti lebih dari satu ya. Iya dong. Oke, saya berani mengklaim kalau memang passion saya adalah public speaking. Nah, di luar itu saya juga suka masak, saya juga suka foto-foto. Nah, tapi di antara itu saya lebih fokus sama public speaking dan masak, karena memang hal itu yang membuat saya fokus melatih passion, sehingga saya latih jadi skill dan juga menghasilkan income, profit untuk saya. Iya, jadi memang penting ya teman-teman menyadari passion kita dan juga kita harus pede sama passion yang kita miliki. Oke Kak, jadi kita mau tahu dong sebenarnya Kak Devi itu sadar sama passion kakak tuh sejak kapan? Oke, kalau ditanya kapan sih kamu sadar sama passion kamu? Nah, karena memang saya dari kecil itu saya suka kalau ditunjuk SD, kalian pasti tahu kalau ditunjuk SD itu petugas upacara, saya suka jadi pembawa acara. Saya suka momen dimana setiap orang tuh lihat saya suka berdiri depan banyak orang, saya suka ngobrol, saya suka ngomong di depan semua orang. Nah dari situ saya udah pikir, ketika beranjak SMA saya suka menjadi MC, itu sampai ke kuliah. Nah, jadi dari hal-hal tersebut, hal-hal yang saya suka lakukan, hal-hal yang saya senangi, di situ akan memunculkan, oh saya percaya diri, saya pede ngomong di depan banyak orang, berarti passion saya di public speaking. Nah gitu. Dari proses belajar itu membuat saya sadar bahwa memang saya anaknya ke situ. Nah, jadi memang penting ya teman-teman kita menyadari passion kita dan juga kita harus pede sama passion yang kita miliki. Iya benar banget, percaya diri itu memang kunci utama agar kita bisa melakukan banyak hal. Oh iya, dengar-dengar Kak Devi sekarang lagi buka bisnis ya, jualan brownies. Wah, dengar dari mana tuh? Banyak lah dari Instagram, kita lihat eksis banget nih di Instagram Kak Devi. Terima kasih. Kita mau tahu dong, apa sih alasan kakak mengambil keputusan untuk berbisnis? Karena yang kita tahu kan Kak Devi sendiri mahasiswa semester 7 yang lagi sibuk-sibuknya nih sama KKN. Tapi Kak Devi sendiri memutuskan untuk memulai berbisnis. Jadi apa sih alasan Kak Devi buat buka bisnis?
Nah, oke. Nah, yang pertama tuh memang saya anaknya suka belajar hal baru. Saya suka masak, selain saya ngerasa kalau passion saya ada public speaking, tapi saya juga di samping saya suka masak. Nah, dari saya suka masak, saya belajar buat kue. Nah, di situ saya lihat kalau di sini tuh ada peluang. Saya belajar bikin kue itu dari sekitar semester 3-4. Nah, saya baru mulai jualan itu sekitar semester 7. Kenapa? Karena saya menerima banyak feedback positif dari orang-orang sekitar, dari orang-orang yang nyoba kue brownies buatan saya. Mereka kayak rasa, oh ini suka. Nah, saya pikir, oh ini bisa nih jadi ide jualan, oh ini bisa nih dibukain bisnis baru. Makanya itu saya memutuskan untuk memulai semuanya dengan buka jualan online kecil-kecilan. Sekarang juga masih jualan online, tapi sudah lumayan punya pelanggan, sudah lumayan kasih income lebih buat saya. Karena kenapa sih kita memutuskan untuk buka bisnis? Karena saya lihat ada peluang dan juga ada skill yang dilatih. Wah, luar biasa banget ya. Berarti Kak Devi keren juga nih. Selain fokus sama KKN, Kak Devi juga mau berbisnis. Nah, kita mau tahu dong, bagi-bagi tips dong Kak, gimana sih Kakak bagi waktu antara kuliah, antara KKN sama juga berbisnis? Oke, soal gimana sih cara kita memanage waktu, sebenarnya gimana pintar-pintar kalian aja sih membagi waktu. Jangan pernah biarkan waktu mengejar kalian. Kalian harus mengejar waktu, karena waktu adalah hal yang berharga. Sesuatu yang tidak bisa diulang kembali itu berharga, teman-teman. Jadi kalian harus belajar untuk membagi waktu. Kayak contoh, saya kan KKN dari jam 8 ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, saya buat kue malam, nanti besok pagi atau besok sorenya baru diantar. Jadi kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Jangan biarkan rasa malas itu menguasai diri kalian. Nah, yang benar ya, komitmen dengan waktu itu penting. Nah, Kak, kita juga kepo banget nih. Sekarang kan kebanyakan mahasiswa ya, dan ngikutin alurnya aja. Dalam artian, mereka melakukan semua aktivitas sesuai dengan porsinya. Tapi Kak Devi sendiri memilih untuk keluar dari alur yang ada. Karena kita tahu ya, semester sekarang Kak Devi lagi sibuk-sibuknya KKN, terus juga sibuk jualan brownies. Tapi Kak Devi juga sedang bekerja di Patimura TV. Kenapa Kakak nggak mau kayak teman-teman yang lain, kayak ngikutin alurnya aja, seperti kayak bisa jalan-jalan, bisa healing gitu. Jadi aktivitas yang lain nggak dulu deh gitu. Apa sih alasan Kakak? Oke, nah kalau ditanya apa sih alasan saya memilih untuk kuliah sambil bisnis, sambil kerja, karena saya ngeliat di situ ada peluang. Ada peluang yang dapat saya masuki di situ, yang dapat saya ambil. Karena ada satu kalimat yang sangat saya amalkan dalam diri saat ini dari salah satu dosen kita di ilmu komunikasi. Beliau pernah berkata seperti ini, selalu katakan iya kepada setiap kesempatan yang ada. Nah gitu, jadi setiap kesempatan yang datang kepada saya tuh saya pasti, oh iya gimana, ada lowongan di Patimura TV, oh iya ada pesanan brownies walaupun lagi KKN, oh iya gitu. Jadi tidak semua kesempatan yang datang ke kalian itu bisa datang 2 kali. Tidak menutup kemungkinan untuk datang 2 kali, tapi tidak semua kesempatan datang 2 kali. Jadi kalian harus proper diri kalian, harus expert kemampuan kalian agar kalian bisa menjemput kesempatan-kesempatan yang akan datang. Gitu. Saya kerja di Patimura TV freelance, jadi tidak mengambil semua waktu yang harusnya KKN. Jadi saya di Patimura TV itu ketika saya dibutuhkan, saya freelance, jadi mereka di sana kebanyakan membutuhkan saya tuh dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Makanya saya selesai KKN, kalau ada pekerjaan saya mampir ke kantor, tapi kalau tidak saya pulang ke rumah buat kue untuk jualan di besok hari. Kayak gitu. Jadi kalian harus kesempatan yang ada tuh harus dipergunakan dengan baik. Kalau kalian ingin ngikutin alur kuliah, pulang, itu tidak dikatakan salah. Itu tidak salah, tapi alangkah baiknya kalau kalian belajar untuk memanage waktu yang ada. Belajar untuk mengatakan iya kepada setiap kesempatan yang ada ke kalian. Menurutku Kak Devi keren banget sih, karena dimana ketika teman-teman yang lain pada fokus KKN dan mengikuti alur sesuai porsinya, tapi Kak Devi sendiri walaupun keluar dan melawan arus yang ada, namun kakak bisa membagi waktu dengan baik. Iya bener banget, Kak Devi keren banget sih bisa membagi waktu antara berbisnis, bekerja, dan juga KKN. Ya, Kak Devi gimana sih tips-tipsnya biar bisa mengenal passion yang kita miliki dan juga bisa melawan rasa malas, dan yang paling penting itu bisa percaya diri. Oke, yang pertama ya, gimana sih cara untuk mengenal passion? Tadi di awal saya udah bilang kalau kalian banyak-banyak coba apa yang ingin kalian lakukan. Nah selain itu ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk mengenal passion. Yang pertama tuh kenali dulu apa yang kalian suka.
even itu sejak kecil. Apa yang menjadi favorit kalian dan itu pasti akan sering kalian lakukan. Nah, selanjutnya kalian harus mengenali kelebihan dan kekurangan kalian. Jangan fokus ke kekurangan yang kalian punya, tapi lebih expert ke kelebihan kalian. Kalian lebih tingkatkan apa yang kalian suka, apa yang kalian rasa kalau saya lebih di situ. Nah, kemudian yang ketiga, kerjakan apa yang kalian suka. Ya, jadi kalau kalian memang merasa kelebihan saya di situ, saya suka hal itu, pasti kalian akan lebih enjoy. Kalian akan lebih ngerasa kalau ini saya senang nih di sini, saya akan mengembangkan skill ini sehingga dapat menghasilkan income. Ya, tapi ini tidak sesederhana yang orang-orang bilang hobi yang dibayar. Karena setiap pekerjaan, setiap hal, walaupun kalian suka sekalipun, tapi setiap pekerjaan itu pasti ada tantangan dan rintangannya masing-masing. Jangan kecewa karena itu adalah proses kalian belajar, proses kalian untuk mengembangkan diri. Karena passion yang diasah menjadi skill akan mendapatkan income atau profit ke kalian sendiri. Nah, kemudian gimana sih cara untuk menghilangkan rasa malas? Nah, rasa malas sebenarnya terjadi, itu normal, itu ada untuk setiap orang, tapi gimana sih kita untuk memanage? Bagaimana sih untuk kita menghindari rasa malas yang berlebihan? Karena rasa malas sendiri sering dikaitkan dengan sifat-sifat negatif, ya, yang dapat membuat kita kurang produktif. Makanya itu kalian harus punya goals, tujuan yang akan kalian capai. Nah, contoh sederhana, ketika besoknya ada ujian, ya pasti kalian ingin mendapatkan nilai sempurna di ujian itu. Makanya dari malam pasti kalian akan belajar agar mendapatkan goals yang tadi, nilai sempurna. Nah, untuk itu ketika kalian ingin mencapai sesuatu, pasti rasa malas itu akan dapat diatasi dengan baik. Kemudian yang terakhir, gimana sih untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri? Rasa insecure itu dibuang jauh-jauh. Memang insecure itu wajar, dimiliki oleh setiap orang. Tidak semua orang akan selalu merasa secure dalam hidupnya. Tapi yang pertama, kalian harus mengenali diri kalian. Mengenali diri kalian dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain. Setiap orang memiliki pencapaiannya masing-masing. Setiap orang memiliki titik start dan titik temu masing-masing. Kalian jangan merasa kalau saya suka nih sama dia, public speakingnya bagus, tapi saya nih masih ciut. Jangan. Itu adalah proses belajar. Jadikan dia sebagai sosok motivator. Kalian ingin seperti dia, belajar untuk seperti dia, tapi jangan membandingkan kelebihan dia dengan kekurangan kalian. Itu salah. Nah, kemudian yang terakhir, terus menambah wawasan, menambah pengetahuan. Kayak contoh saya insecure dengan orang yang jago banget public speaking. Ayo belajar public speaking dengan baik. Ayo pacu diri kalian untuk sama seperti dia. Jangan pernah membandingkan kelebihan dia dengan kekurangan kalian. Wah, nggak terasa nih kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Devi yang udah mau berbagi sedikit tentang pengalaman dan juga motivasi bagi kita semua agar selalu percaya diri dengan passion yang kita miliki. Nah, Kak Devi coba bagi tips-tips atau pesan-pesan untuk teman-teman CBTV di luar sana. Oke, mungkin untuk kalian di sini di antara 1000 penonton kita, mungkin ada 1-2 orang yang masih tidak percaya diri dengan passion yang dimiliki, atau bahkan yang belum menemukan passion. Nah, di sini saya mau ngajak kalian untuk coba berani mencoba sesuatu hal yang baru. Mungkin dari sekian banyak hal yang kalian coba, ada 1 atau 2 hal yang bakalan menjadi passion kalian atau yang dapat diasah menjadi skill kalian. Oke? Jadi, satu kata utama, ada banyak pintu untuk menuju kesuksesan. Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Sekian dulu bincang-bincang lawan arus hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa mengajak teman-teman untuk tetap percaya diri dengan passionnya masing-masing, dan memberikan semangat juga buat teman-teman agar waktu yang kalian gunakan tidak terbuang sia-sia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube CBTV_Communication Broadcasting. Aku Ance, Aku Devi, Dan aku Cia, pamit undur diri dan sampai jumpa.